Maka orang yang senantiasa gemar berjamaah itu akan dinaungi oleh Allah di bawah arasnya. Karena sebagaimana dia di dunia mencari naungan rumah Allah berupa masjid, maka di akhirat pun Allah akan menaunginya. Engkau kelak di akhirat akan bersama orang yang engkau idola di dunia. Menyata cinta seperti artis, artis na sembayang alhamdulillah, artis na ibadah alhamdulillah. Seperti artis maksiat. Ini kita mirdani jika berusaha kerencana ini bukan konser dalam neraka. Yang ngaji kita mengen kenjadeh kita nyo tukang pasang sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tuhur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Nasaihul Ibad halaman yang ke-10. Pada kesempatan ini makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilla arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 3 perkara, ada 3 kelompok ataupun 3 orang yang akan menaungi mereka oleh Allah di bawah naungan arasnya Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya Allah, ayyaumal qiyamah, artinya hari kiamat. Ada 3 kelompok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, tempat berteduh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di bawah arasnya Allah. Siapa 3 kelompok yang akan mendapatkan tempat bernaung di bawah arasnya Allah? Yang pertama kata Rasulullah, al-mutawaddi'u fil makarih, jama'u makrahid bi fathil mimi warra'i, makarih jamak daripada makrah, artinya fi auqatil musyaqqah wahya auqatul baradis syadidi. Orang yang menyempurnakan wudu di dalam keadaan yang sangat dingin. Walaupun dalam keadaan yang sangat dingin, tetap dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Maka di akhirat kelak Allah akan memberikan naungan kepada orang tersebut. Yang kedua kata Rasulullah, wal masyi ilal masajidi fid dhulami li ajli salati ma'al jamaah. Orang yang berjalan kepada masjid dalam kegelapan, walaupun dalam keadaan gelap, walaupun dalam keadaan sunyi, tetap orang itu ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Artinya dalam keadaan apapun, apakah dia dekat dengan masjid ataupun jauh, gelap ataupun tidak, sunyi ataupun tidak, tetap dia ke masjid dalam keadaan berjamaah. Maka orang yang senantiasa gemar berjamaah itu akan dinaungi oleh Allah di bawah arasnya.
Karena sebagaimana dia di dunia mencari naungan rumah Allah berupa masjid, maka di akhirat pun Allah akan menaunginya. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan Allah, wa mut'imul ja'i', orang yang selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Artinya orang yang membantu fakir miskin menurut kemampuannya. Makanya di dalam riwayat yang lain diceritakan, qila li Ibrahim alaihi salam, ditanyakan orang bagi Ibrahim alaihi salam. Ini pasti yang bertanya adalah umatnya Nabi Allah Ibrahim. Lalu cerita ini diriwayatkan kembali kepada kita umat Muhammad. Apa yang ditanyakan kepada beliau? Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Karena apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Apa sebab engkau mendapatkan titel ataupun kedudukan di sisi Allah sebagai kekasihnya Allah? Apa sebab? Qala, Nabi Allah Ibrahim menjawab, bisalasati asya', dengan sebab 3 perkara. Artinya beliau menjawab, saya diangkat oleh Allah mendapatkan kedudukan khalilnya karena melakukan 3 hal. Maka bila kita mau melakukan yang 3 perkara ini, kita pun akan diangkat oleh Allah menjadi khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Apa yang 3 perkara tersebut? Yang pertama kata beliau, ukhtirtu amrallahi ta'ala ala amri ghairih wa fi niskhati ma ukhtirtu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku lebih mendahulukan akan urusan Allah di atas urusan selainnya Allah. Dalam niskah yang lain, tidak pernah aku dahulukan urusan yang lain di atas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menya'adhan kaimuthu nyan hana permunli peke barang lam kedai dan sebagainya, cok silap balik langkah langsung ke masjid. Itulah orang yang mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Jadi lebih mengutamakan kepentingan yang diperintahkan oleh Allah daripada kepentingan yang lain, termasuk kepentingan pribadinya. Ini yang pertama kata Nabi Allah Ibrahim. Artinya apa? Saya lebih mendahulukan sesuatu yang dicintai dan disenangi oleh Allah, bahkan termasuk daripada sesuatu yang aku cintai dan yang aku senangi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takfalullahu li, tidak pernah aku sibuk dengan apa yang telah menanggung oleh Allah bagi diriku. Artinya, ma qumtu bi amri ma tahmilullahu li minar rizki, tidak pernah aku dirikan dengan berbagai macam urusan akan sesuatu yang telah menanggung oleh Allah bagiku, artinya daripada rezeki. Hana sibuk fikir Singapura pajo, hana susah kepada rezeki, hana ingat sehingga sip pajo puhan hana lagi tanya sering mengingat kenan nyo Singapura long pajo nyo hana lengku bahasa apa pi sip sehingga yang kata lewati ulikut hana yang hana sip lagu, yang ka katanya lewati ulikut mandum sip lagu, munya yang kata lewati ulikut mandum mencukupi pakan cit lagi tanya susah kepada kejadian itu. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, aku tidak pernah sibuk, aku tidak pernah gelisah, aku tidak pernah susah, aku tidak pernah menyibukkan diri
untuk mencari apa yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikan dia ditanggung oleh Allah. Rezeki kita kan dia ditanggung lagi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah telah menetapkan akan rezeki kamu dan apa saja yang dijanjikan terhadap kamu. Menyekun katanya langkah rezeki pertemuan maut nyen kana Allah taala. Oleh karenanya diterima atau tidak diterima, yang hak kita pasti diberikan oleh Allah. Pajan Allah hana legebi hak katanya, oh wate kabeh hak berarti katru ajai. Nyan baru hana hak. Maka katanya kebiasaan kenang pengut. Siang malam banting tulang peras keringat cari rezeki dan sebagainya, yang dapat juga tambah perut cik, yang terpakai kan tambah pakaian cik, le kena pengut ya dong. Sibuk mencari menumpuk, lihat dah tumpuk, rupanya kakak nata derawat agam. Maka kita sering disibukkan dengan menumpukkan harta orang. Pada kuat ragam tunggu. Saat mati katanya dalam detik tersebut nyan mandum hartanya milik kau, dikatakan kalan sagai lang kubu atraji lah kau long tepat. Yang lebih berbahaya dan disayangkan, menyibukkan diri dengan mencampakkan dirinya dalam usaha yang haram, dalam pekerjaan yang haram, untuk menumpukkan harta kepada orang lain. Artinya apa? Ketika dia tinggalkan harta karena orang lain, ahli warisnya tidak mengetahui itu harta haram, ahli warisnya mendapat nikmat, sedangkan dia itu mendapatkan laknat. Nyo yang paling bahaya tu. Nyo yang paling ruga Allah. Tapaju handa temeng dan nikmati han merempak, di akhirat merempak neraka, dalam kubur merempak azab, keluarga merempak senang, bahagia, harta cukup jaya kata kubah. Nyo yang paling ruga tu. Maka apa kata Ibrahim? Aku tidak pernah sibuk dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan apa yang telah ditanggung oleh Allah. Rezeki kagak tanggung dulu. Itanya tinggal preh-preh sakai. Maka dia orang wate tamu doa, Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Ya Allah, bila mana rezekiku di langit, fa anzilhu, maka engkau bawa turun ke dunia. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, menyamantang mentanam dalam bumi netut kena luar. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, menyetekedi mantang jiuh ne putau butruk kena uluk tumawe. Wa in kana mu'siran fa yasirhu, bila mana sulit aku dapati ya Allah mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahirhu, bila mana masih tercampur dengan yang haram sucikanlah. Berarti kana tu tinggal preh-preh yang sibuk putra. Dia apa cukup berat sibuk orang. Nyo tengok apa paju, nyo lusa apa paju, nyo anak kalai ya, nyo kikula kalau menapeng. Ha, nyo boleh sibuk. Ha, karena karak daftar sinya. Ba SD dumno, ba SMP dumno, ba dayah modern dumno, ba dayah salafi dumno, nyo panepeng, kai ni, kai tu. Menya anaknya memang Allah kalau kehendak manpu di hana tamai kula, dak letat peng tai tamong cit. Itu tak putra. Cuma lagi tanya karena terlalu berangan-angan, banyak amalah hayalan. Inilah yang menyebabkan. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, wama ta'asyaitu, artinya ma akaltu waqtal masa, wama taghadaitu, artinya ma akaltu waqtal ghadah illa ma'ad dhaifi. Tidak pernah aku makan sore dan tidak pernah aku makan pada waktu pagi illa ma'ad dhaifi, melainkan beserta tamu. Ruwiya annahu alaihi salam, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa sungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam kana yamshi milan au mailaini li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam, berjalan sejauh 1 mil. Dalam riwayat yang lain mengatakan 2 mil. Tujuannya apa? Mencari orang yang mau makan bersamanya.
Berarti penyebab yang ketiga menjadi kekasih Allah karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Tidak pernah makan sendiri. Ketika beliau makan senantiasa beliau didampingi oleh tamu siapa saja. Maka dalam satu riwayat diceritakan, oh watan pajuk makanan li Nabi Allah Ibrahim karena hana tamu niat setet, niat minta jamai. Pernah 1 mil perjalanan, pernah 2 mil perjalanan untuk mencari tamu makan bareng. Artinya apa? Artinya yang dimakan oleh beliau bagaimana makanan tersebut melahirkan pahala sedekah walau sedikit. Nyawa yang tulis kan? Nyawa yang tulis. Yang ramai kalau di bancit bantuk tamu karena karap caurau. Hana tungkuwa lama, hana tungkuwa katanya. Kan beileh tungkuwa. Nyo karap caurau tungku hana tungkuwa. Nyo lo tuan jawab pasai dia ada. Awai kita yang hana tungkuwa pada dia preh kau di tu. Ya, kan? Nah, kemudian satu lagi wa maqalatus saniyah asyarata makalah yang 12 an ba'dil hukama diriwayatkan daripada sebahagian hukama ulama-ulama yang bijak. Atba'ul qulubi salah satu asya. Nyo yang mentenggalau-galau karena ubat apa? Di antara segala yang dapat menenteramkan hati itu 3 perkara. Jadi cara menenteramkan jiwa, menenangkan batin. Caranya ada 3. Yang pertama, tafurujul ghussa bidhammil ghaini ay takshiful ghamumah dzikrullahi ta'ala bi ayyi sighatin kanat. Yang pertama itulah menyenangkan atau membuka akan kesedihan oleh zikrullah ta'ala dengan serimana lafaz ia. Artinya yang mampu menenangkan jiwa kita yang pertama dengan mengingat Allah. Syaratnya terserah. Syarat terserah. Jadi baik itu zikir biasa ataupun membaca Al-Quran. Yang penting zikrullah. Di antara kalimat zikrullah yang dituliskan di sini ka'ayyakulu, seperti bahwa berkata ia akan kathiran, hal keadaan banyak, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ataupun dia membacakan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, zikrullah. Ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dijadikan sebagai zikir, dijadikan sebagai zikir. Jadi setiap selesai salat istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beleledat karena baru dasar ataupun karena berat sibuk lelega macam selawat lega. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lega benda. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nya lega. Lega tak apa benda. Jadi la ilaha illa anta lega. Hanya ratib lega la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi dalam menenangkan jiwa itulah dengan zikrullah, berzikir. Bahkan menyekun rafli ubat hati Allah Allah sih. Boleh zikir dia, boleh baca Al-Quran, tenang jiwa. Yang kedua untuk menenangkan jiwa, waliqa'u awliyaihi minal ulama'i wassalihin, menjumpai aulianya Allah. Siapa aulia Allah? Para ulama dan orang-orang yang saleh. Jadi sering mengunjungi aulia, sering mengunjungi ulama. Makanya Allah tadu lagi tanya di samping ulama, tenang, tentram, bahkan kuyut. Yang rencanai rumah tanya temannya cukup jahit tu kena kahit dipilih bahasa. Hantar jelek temannya. Karena dengan wibawanya, adik tentram jiwa kita. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bila aku taat sebagaimana taatmu, saya tidak mampu ya Rasulullah. Berakhlak yang sempurna sebagaimana akhlakmu, itu pun saya tidak memiliki kemampuan ya Rasulullah. Adakah mungkin model-model saya ini masuk kepada surga ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahabtah. Engkau kelak di akhirat akan bersama orang yang engkau idola di dunia, bersama orang yang engkau cintai di dunia. Maka siapa yang kita cintai sekarang? Menyata cinta seperti artis. Artis na sembayang, alhamdulillah. Artis na ibadah, alhamdulillah. Seperti artis maksiat. Ini kita mirdani jika berusaha kerencana ini bukan konser dalam neraka. Yang ngaji kita mengen kenjadeh kita nyo tukang pasang sound. Maka tergantung siapa yang kita idola. Kalau kita idola terhadap ahli maksiat, ingat kita akan bersamanya dalam neraka. Karena Rasulullah menjanjikan anta ma'aman ahabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Menyeudung taat, alhamdulillah akan bersamanya. Maka ketika kita bersama ulama tentram, nyaman, adem, bersama orang yang salih. Bagaimana yang dimaksud dengan orang yang salih? Orang yang salih yang pertama, yang dimaksud dengan orang yang salih, orang yang melaksanakan amal ibadah, amal kebajikan. Yang kedua, melaksanakan amal kebajikan secara ikhlas. Itulah orang yang salih. Karena orang yang salih, orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Syarat berjumpa dengan Allah dua, Allah tentukan dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang menghendaki berjumpa dengan Tuhannya, yang pertama falyamal amalan salihah, hendak dia beramal dengan amal yang saleh. Apa itu amal saleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah yang melaksanakan amal kebajikan, tidak dia syarikatkan, tidak dia duakan tujuan daripada amal kebajikannya. Artinya tidak pernah terjadi riya di dalam amal ibadahnya. Itulah pelaku amal yang saleh.
Kemudian wa kalamul hukama ay allazi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Berbicara akan hukama artinya akan allazi yang menunjuki di atas kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selalu dalam berbicara, dalam tutur katanya bermanfaat dunia wal akhirah. Jadi sekurang-kurangnya ketika dia berbicara sekalipun tidak ada faedah untuk akhirat, sedikit tidaknya ada faedah untuk dunia. Itu sudah termasuk kepada orang yang cerdas. Karena orang yang bodoh, kata Rasulullah, berbicaranya tidak ada manfaat sedikit pun baik kepada dunia ataupun kepada akhirat. Ketika dia berbicara ada faedah untuk dunia, sudah termasuk kepada orang yang cerdas. Berfaedah kepada akhirat, maka dia termasuk kepada orang yang mencari obat dalam menenteramkan jiwa di dunia. Pegahaba yang nak manfaat dunia wal akhirah tu. Sehingga batin kita nyo hana bergejolak. Hana mekun ke gop, hana mepegah ke gop, hana tersilat lidah watia gop. Tapi bila mana bicara kita nyo pernah tersilat lidah kepada orang lain, nyen liah tamu tutuk susah. Kapan lo? Nyo putru bahasa long nyo bahasa je kalau tak. Kapan lo pakar lo pegah leganyan bakji. Pada haji sikat tadi oh manyo karla kalau tak. Maka sesuatu yang memberatkan jiwanya tidak pernah dia ucapkan. Nyo orang jarang tu. Nyo orang jarang tu. Maka di antara tanda urung bangai tengku walau mehi carang, mendasi mepatu mekilat kenang jah, tapi menyepegah haba hana faedah dunia wal akhirat bro putuh boh ye teruboh dak laganyan hi nya urung bangai. Man hi carang tu. Maka na yang urung tengku mehi carang pada hai bangai. Na yang urung tengku mehi bangai pada hai carang. Na yang urung tengku bangai-bangai draw pada cukup carang. Na yang hi tengku carang-carang draw pada cukup bangai. Ya, kan? Maka dari mana kita menilai seseorang cerdas atau bodoh? Itulah daripada bicaranya. Makanya kata para ulama, bicara seseorang, tutur kata seseorang itu menjadi nilai bagi orang lain di dalam menilai dia itu cerdas atau bodoh. Yang bertegak-tegak tu. Sering lu ulang-ulang, sering tu tapi lu pegah. Baik sampai lagi tanya. Rencana karena tanah pelemah bagop. Baik sampai hi hana tertepu sapua. Muta pegah haba tu cukup tegak. Nya itu puai gop mandung tertepu. Karena le pegah ujung but mudu tu padahal mensapu tertepu. Nya bertegak-tegak. Sebab le katanya, bak duk-duk bak kedai kopi, bak jeb-jeb iya. Cukup tegak pegah haba. Nyata kedepu luar nanggro kedepu kedepu pegah padahal yang tengah tak pegah habar lagi kita jangan wartawan nam depu bendro depi isimak le wartawan berat lah go bangai kan jangan pakai carang ikut mana pegah nunggu dekat dah ketika tiga pegah padahal yang tak pegah nyan hana tetepu untuk tanda pede bagop sang tetepu dempu yang kengan tiga pegah nyan itepu le gop tanyotan tetepu maka dengar-dengar karenanya kata Rasulullah bersabda apabila bicaramu tidak bermanfaat maka lebih baik diam. Menyekun Sayyidina Ali bahasa ulun tuan kan bahasa Ali menya bila mana bicara gata busawa bro lebih gata iem karena iem gata adalah mu. Maka banyak bicara banyak salahnya. Dan banyak bicara umum banyak bohongnya. Karena urung punya tegah-pegah dengku yang sejengkai dia kesihah. Ma yang lebihnya rupanya terasli kan syarih yang kan. Syarih rupanya pah dan teman. Waqila menurut urung yang pegahan dan mutawai kan yang bidang duri. Itu korlah dekat-dekat. Nya pelajaran ke kita nya mendum tu santut tu sebab. Kata teh. Galah panjang tak benar ke? Matang je dah baca.
Kemudian selanjutnya Anil Hasan Basri, nasihat daripada Hasan Basri radhiyallahu an. Siapa beliau? Min akabirit tabi'in, salah seorang pembesar daripada tabi'in. Ada tabi' setelah sahabat, tabi'in berarti setelah tabi', orang yang mengikuti atau berguru kepada tabi', itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in lah. Hanya tabi'in berarti tabi'in pengikut sahabat, tabi' punya kita Rasulullah, masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kata beliau? Man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilma lahu la yu'taddu bih. Siapa saja yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki akhlak baginya beserta Allah dan beserta makhluk, itu tidak berilmu baginya. Artinya tidak dihitungkan dia itu dengan berilmu. Orang yang tidak memiliki akhlak, sekalipun dia itu alim, sekalipun dia itu cerdas, sekalipun dia itu intelek, tapi dia itu terhitung kepada orang yang tidak berilmu. Karena adab itu merupakan pokok. Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas segala-galanya, termasuk di atas ilmu. Maka orang tidak beradab itu bisa dikategorikan tidak berilmu. Karena tujuan ilmiahnya untuk beradab ulang, untuk berakhlak ulang. Maka orang yang hana buat pasti hana akhlak. Orang yang hana nebuatnya pasti hana berakhlak. Makanya hanjat tak purna oleh katanya orang yang hana buat. Hanjat tak tegur tu ke orang yang hana buat. Karena apa kan? Atra yang katanya pegahan gedengak ba'dra kepitan. Tapi punya orang nabut na remang-remang, sang lagi kepegah itu kunyan pernah lu dengar tu kujih semua bukan. Remang-remang. Tapi punya hantam pernah ikut majlis taklim pandai remang-remang, kan hitam klot nunggu pandai tu. Maka hanmu ubah manusia punya hana ikut pengajian tu. Karenanya ada ilmu tapi tidak berakhlak. Baik tidak berakhlak dengan Allah. Bagaimana dimaksud tidak berakhlak dengan Allah? Tidak melakukan apa yang diperintah, tidak meninggalkan apa yang dilarang. Bahkan termasuk tidak berakhlak dengan Allah, tidak mengutamakan kehendak Allah, tidak mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Itu tidak berakhlak. Yang nama akhlak kepada. Dan tidak berakhlak kepada manusia. Ini lebih bahaya tau. Pudip-tip ubi raya tanya lah rumah. Patetruk tetangga, hai biar raya tak ada pudip-tip. Urusankah tip-tip drawaku, rumah-rumah drawaku kah karu. Untung hana kejauh tetangga, ka tip drawa ka rumah drawa baik tamang pula rumah long untuk hana kejauh. Maka pakai lah. Ya, ne? Hana akhlak. Nyo hana akhlak. Termasuk urung pelihara manok tu. Pelihara manok, pelihara itiknya saya kebunga ke paruh pakai bancara bagi grup pagar tetangga. Dah syah dah jangan. Cukup raya dah usah. Bayi bodoh tetangga buat pun butanya ke rahai itik kita nyawa berderah. Yang ke nyanti orang. Belara kameng. Hau ya irat ya, hau ya itam mampu yang irat. Yang seolah-olah takun makameng kameng, nyo gelan tolong cucu-culung kajak kata apa? Tadi cuma-cuma makameng tu. Anak tajak ro tu jadi kan wakilah. Wakilah. Nyan menyalakan nyan kameng ke akikah hanjit pakai ke kerubun apa lagi? Kameng cuma-cuma. Yang berdegar-degar. Yang lemah bila kan? Papa kerami lemah orang. Cukup bahaya tu. Habis tanaman kau paju. Dapat ingat ulun tuan pernah nayang tanyang mbak ulun tuan Nuraji. Tengku. Salah drawai ahli pula tanaman hani pegang-pegang. Tak pernah. Lalu ulun tanyang mbak ulun pegahan. Yang wajib boleh kita nyata pegang tanaman pula mau. Berjawab. Ya tanaman lah tengku. Makanya mengadat lah kampung. So yang pula capli pula tanaman. Pagar tanaman. Lontan yang tu. Yang pernah terjadi lapangan. Puak kameng limo jak tanaman. Atau tanaman yang gege babah limo.
Dia jawab, lemah tungku jak bertanaman. Kameng punya kameng lemah jak bertanaman, kameng lemah tak pergi kepurusan tak pergi cepli. Cepli atau pernah perkara kameng tunggu. Tok kameng ya apa cepli. So yang wajib tak pergi tunggu. Ya, ni kan. Silakan jangan lagi. Leuna agam ya perkara inang. Inang tak pernah perkara agam, maka agam yang pernah tak kurung tunggu. Bahaya tak tunggu. Mana inang anak pula ada kurung punya anak agama jalan kaya gerai mu kurung gerai. Bukan jadi orang tak kala ni inang bonceng anak agama ikut kan? Kecuali agama je Honda. Hantar anak api kan? Anak. Anak kan anak. Makanya yang terjadi putra anak agama bonceng anak inang. Makanya pelaku si agam nuku hana pelaku rinang hana nuku. Makanya hana istilah dalam agama saya itu digagahi oleh seorang perempuan. Ini hana ala agama nuku dibanding digagahi oleh seorang perempuan. Okai belum. Yang kedua, wa man la sabaralah ala tahammulil balaya wa adal khalqi wa ala musyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala adail faraidhi. Dan orang yang tidak memiliki sabar baginya, orang yang hana sabar tunggu nyoga anggap hana ilmanya tunggu. Orang yang tidak mampu sabar, yang pertama sabar daripada menanggung musibah. Saya kam musibah kam pep-pep katanya. Baru tak boleh temu ubat 20 juta tu kena sakit lelam, stroke kalau enggak pulih. Pokoknya kam pep-pep. Batuk kalau enggak pahlu kai tibian dalam tentang tubuh ganyan tentang. Tentang ke tubuh ganyan cuma gepu borok sagai Allah Taala tentang menang tentang. Jadi tidak pernah menanggung musibah. Tidak pernah sabar. Nyoga anggapnya orang mangai tu. Tidak cerdas. Karena apapun yang ada pada diri kita sekarang itu adalah titipan. Kita jadi tukang parkir tu. Mamanya gecok pulang oleh Allah Taala, gecok atas drawa itu tukang parkir putra bengeh tu. Berarti kalau siap je tukang parkir tu. Kalau siap. Maka hana pernah dalam kejadian realita tukang parkir wate tecok Honda muruk bengeh gecok bagah-bagah menun aku bah kena nyong ben aku bah lin kagak. Nya tukang parkir bangai tu. Nya tukang parkir bangai. Makanya kita ini tukang parkir, diparkirkan pangkat oleh Allah, diparkirkan harta kepada kita, diparkirkan ilmu kepada kita, diparkirkan kemuliaan kepada kita, diparkirkan anak istri kepada kita. Kapanpun Allah ingin mengambil itu miliknya. Jadi tukang parkir pun ada. Maka hana siap lagu tukang parkir lagu yang mana? Begitu pula urinang. Lako makawin dua, kapake hana mampu apa? Padahal dia kita nyopur mau tukang parkir sih kan, gepu parkir lah kau. Karena Allah melihat, oh berarti tukang parkir ini kurang menjaga apa yang dititipkan Allah. Berarti gejok dua parkir. Rumah kedua, rupanya dua parkir pun tidak mampu merawatnya, tidak mampu menjaganya. Ditambah parkir ketiga. Yang bengeh itu putra dia. Nyonya cari panjang tiba ada. Yang ketiga, tidak sabar dari menyakiti makhluk. Ketika disakiti oleh makhluk tidak pernah sabar. Makna disakiti artinya tidak pernah dipuji. Nyanduk kata bikeji, nyanduk kata bantuji, hana got cik tanya ya. Berarti tujuan putra bantuan yang gejuk leganyan kegap bermerempak balasan daripada orang yang gejuk. Dia salah tu. Ketika anda bersedekah kepada anak yatim mengharapkan bantuan balik daripada anak yatim, yang salah. Salah. Pakai nama terkah kerja tu. Ai, satu puas kadang. Dua orang tu Tuhan tanya muda je ke pejabat tanya rakyat melarat. Bantu tu. Menyakan jenis ada bantu tu, bantu tu. Awak kan kata dengan aku. Nyarlah tu. Nyarlah. Nyarlah tak ada bantuan ke duku sini. Baik dah bantu. Kadang-kadang setengah tak bukan long toko, tapi persejuk baganya hang saja. Kan long tu. Jangan kena dengai lah, nak dengai. Kan balasan ba Allah tinggal ke? Balasan langsung daripada orang yang dibantu nyarlah. Ya. Maka tidak memiliki sabar daripada menyakiti makhluk.
Karena hana mandum urang senang ke getanyo dulu. Dari 100 jumlah manusia, 1 orang paling rendah, paling tegak tipleu. Dari 100 dra urang nya tipleu dra menyenang galak ke getanyo dulu. Sikurung puluh dra tu hana mai kalan tenggu. Man gad laga muka, ai muka dah getanyo ngangkap kalau dengan cakai tu. Maka menilai orang banyak lagi dra taju. Menyemuka dah dia kalau dengan cit. Kahana tak pada muka kah meu kalang ke orang ke. Kahana ke? Ikap lagi nyancit. Malate sakai muka-muka sol lagu ini. Bantro tu yang kalom. Pahal rencana malamnya tak ada bayar 2 buah kopi nya kat troji hilang kan hebo. Karena ikan lele gap tiap malam gap bayar tu yang segala tak ada bayar ke gap. Makanya hana galak igap. Adik tanya hana galak legap. Igap lagi nyancit na yang hana galak ke tanya tu. Jadi berdegar-degar tidak pernah dia itu sabar daripada menyakiti yang demikian. Yang dianggap tidak memiliki ilmu. Hanakai dianggap. Dia selalu mendang. Kau bengih-bengih kau salah draw depan begat teman. Begitu pula wa ala musyaqati, dan di atas sukar menjauhi maksiat. Ini pun dianggap tidak memiliki ilmu. Sulit tertarik ke bah maksiat. Tunggu, sulit tertarik tunggu. Bila lain ni lenduk kubere, nya menyetinggai riba, nya nak bupoh lebih. Tinggal sabu-sabu, tinggal piam ganja, hana piam rokok. Nya mudah dah tapi yang haik lo fikir tunggu, yang ke dek milah tunggu, dek milahnya haik kubah tunggu. Ya, bahaya dek milah permogop. Jadi sulit dalam meninggalkan maksiat. Nya mudah-mudah. Itu pertanda apa? Pertanda kita tidak memiliki akal. Hana ilmu yang ganggap. Orang yang sulit dalam meninggalkan maksiat nyo ganggap uruh hanakai. Karena orang nak akai mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Dia tahu maksiat itu adalah satu penyebab yang menjauhkan dirinya dengan sang kekasihnya, itulah Allah. Maksiat itu adalah penyebab yang dapat mengotori hatinya. Apabila hatinya kotor, maka adlam, kotor, hitam, jauhlah dirinya dengan Allah. Karena hati yang senantiasa dekat dengan Allah itulah qalbun salim, hati yang selamat. Maka qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang bersih daripada noda maksiat, hati inilah yang akan dibuka mata hatinya oleh Allah sehingga dia dapat melihat rahasia-rahasia. Dan hati yang demikianlah yang senantiasa rindu dengan amal kebajikan, bersemangat dalam berbuat ibadah. Kenapa? Hati yang salim. Lagi tanya nak sembahyang tarawih baru rakaat Allah mesti gang temengum. Mesti gang temengum. Ate ku tahu. Maka dia baru rakaat tarawih kata ku. Menyelapan hana le sekarang bahaju dikot. 20 golom na tu ku. Ha negala. Pakon ate ku. Maka menyate ku tahu ibadat mentang hana bersemangat ku. Hana. Man sabe lago hana mangat tetangga mendu ija. Yang kita tegak ujung-ujung. Manjumut lago tiap malam lago tarawih sampai lu kalan na. Mono tunggu. Kai ibu ke bilik kampung tu kalam. Gara ibu ke bilik gua. Dekat-dekat tu. Ataupun hai jumut tak lagu hantar mereka melintai kai wa sajan long tu hantar jole rumah rupanya kai wa melintai ya. Berarti ada sebab yang bukan menunjukkan keikhlasan. Kawi ote. Kemudian ladaina lahu yu'taddu bih, la dina lahu yu'taddu bih, tidak terhitung agama baginya. Artinya tidak ada agama baginya yang dapat dihitungi dia itu dengannya agama. Maka orang yang hana adab dengku yang ganggap orang hana agama. Karena orang yang beragama meri dengku. Makna orang beragama, orang yang tepu agama. Meri dengku. Teh meri, geturi draw dan geturi gap. Gap akan gesayang lagi gesayang draw, gesayang draw. Hana beda si lagi gesayang gap. Karena al-mu'minuna wal mu'minina kal jasad wahid kepada. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibarat satu badan. Maka baru geanggap getanyo mukmin yang sejati tengku sayang ke gop lagi sayang ke draw.
Hanta sakiti gop lagi hanta sakiti draw tu. Yang baru kira mukmin yang sempurna tu. Mahan hana kira mukmin yang sempurna. Kemudian wa man la war'alahu 'anil muharrim wa syubhat, dan orang-orang yang tidak war'a baginya daripada haram dan syubhat, la dzulfalahu, itu tidak ada martabat baginya di sisi Allah, wala qurbatalahu minallah, dan tidak ada kedekatan baginya dengan Allah. Orang yang tidak war'a, apa itu war'a? Menjaga diri daripada makanan haram dan makanan syubhat, itu war'a. Orang yang tidak war'a, maka orang itu tidak memiliki kedudukan apapun di sisi Allah, tidak ada. Artinya apa? Tamong surga dengan bantuan, menyahana bantuan musibah, maka perlu lagi tanya yang keminta bantuan kan. Idonya preh bantuan PKH, akhirat bantuan itu. Sampai-sampai udip lah bantuan. Yang pegah draw lo udip mandiri pun mandiri dengan PKH udip tu. Nah, idonya lam bantuan, di akhirat lam bantuan, pada mandiri tu. Man udip dengan bantuan, dumna bahagia udip tu. Ki perasaan. Dengan bantuan udip dumna bahagia. Menyata ke DB, alhamdulillah, menyaibi, kakak innalillah lah berada pegah tu. Dan puasa di berada puasa namanya saja bantuan. Maka hidup seseorang tidak akan mulia bila mana dia senantiasa mengikat hidupnya dengan bantuan orang. Han mulia dulu. Han mulia udip tu. Karenanya kalau di akhirat hanya mengharapkan bantuan daripada orang lain, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah. Artinya orang yang tidak war'a, tidak mampu meninggalkan haram dan syubhat, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah, dan dia itu senantiasa jauh dengan Allah. Jadi penyebab jiuh kita dengan Allah karena paju haram. Penyebab jiuh kita dengan Allah di antaranya karena paju syubhat. Nyata kalau tak bahas kan? Kala. Adik man akala syubhata istabaha dinuhu. Siapa saja yang memakan syubhat, arti syubhat ragu-ragu antara halal dengan haram, maka Allah akan meragukan dia terhadap agamanya. Jadi ragu-ragu dia kata surga neraka, nyo le kadang siapa tengku kadang puyo-puyo katanya ya tapi surga. Kau. Ragu-ragu. Nah, ni pakot apa jauh yang meragukan, maka jiwa kita pun akan lahir rasa keraguan. Wa adlama qalbuhu, gelaplah hati. Orang yang makan harta haram, mata kalbu, mate ate, memnyaka mate pun dah harap lagu. Tapuan le. Ate ka mate nya hana tengah tapuan pilih. Menyak awai mate ate daripada mate badan, maka atenya hana ingat le ke badan mate. Ya hana kata. Ate ka mate, badan kana mate mata udip. Menyak ate ka mate, nyan ate nyan hana ingat ke badan mati, maka hana persiapan untuk menghadapi mati. Nyo cukup dah. Maka berdua-dua. Pakana uronyo anak membunuh ibu, adik membunuh abangnya karena hatinya telah mati. Penyebab mati adik yang tua ke Allah, penyebab tua ke Allah pegadahakai, penyebab pegadahakai rup tabu-tabu ya ujung. Ngarup tabu-tabu, ngempiap ganja. Pokoknya dengan heroin dan sebagainya, kutau dan sebagainya, ia mampu pukul kepiah singit, pukul kepiah tepat, kepiah aja deh. Pokoknya mampu perlakai. Yang perlakai sama dengan rencana nak putua doa ke Allah, tua ke Allah, tua ke mati. Yang hendak pu harap tu, yang hendak pu tapi ingat urungnya tu, tegak tak ada pegai ipoh tu, tu. Yang ke urung yang kamati hati. Dan tiga tak pegabek laganyan dak usah terhanjit menan ketanyonya merempok azab neraka Allah. Memang dia jauh indah yang latih dengan ibu pah nyopu ngambau kupai pu ngambau pu ngemplepu yang kenya laulai. Ada lebih pah tu. Baik pah sampai drap urung pengon tu. Sebab yang pah tumpu hana urung sehat dia rob. Han punya sehat ada pah kan? Menyabibi urung sehat han mungkin ipah ulama. Menyabibi urung sehat hana mungkin ipah gurai nya urung pengon. Walaupun kan pungo bibit tapi pungo ya hana ke sehat. Fitnya pungo yang mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab.